Datang ke sini dengan Ibu Karina. Pertama kami memperkenalkan diri bahwa kami kuasa baru dari Ibu Karina. Yang kedua kami meminta audiensi dengan pihak Polsek, dan alhamdulillah kami diterima dengan baik dengan Pak Kapolsek dan Pak Kanit Reskrim. Dan Polsek Pancoran berkomitmen untuk segera menjalankan perkara ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan kami juga tadi udah audiensi dan meminta beberapa penambahan pasal, dan nantinya juga akan akan dilihat ke depannya seperti apa, apakah masuk atau tidak, tapi dan diminta melengkapi bukti-bukti yang insya Allah hari Kamis nanti kami akan menghadirkan 4 orang saksi ke sini langsung agar bisa dilanjutkan proses ke penyidikan dan sehingga pelaku bisa ditetapkan sebagai tersangka, kurang lebih seperti itu. Ya. Pasal berapa, Pak? Udah ketangkep apa belum, Bang? Pelakunya Gimana? Pelakunya udah ketangkep belum? Oh, kalau itu bisa di Pak Kapolsek yang menjawab mungkin. Gimana Pak? Pelaku sudah diamankan, Pak? Pelaku sudah kita amankan. Pada saat kejadian, respek kita terhadap saat itu belum ada laporan adanya viral. Begitu lihat ada viral di lingkungan Pancoran, kami langsung melakukan langkah untuk melakukan penangkapan, menelusuri alamat tersebut, akhirnya bisa kita amankan. Selama 1 kali 24 jam baru ibu korban buat laporan polisi. Motifnya apa, Pak? Motif si pelaku? Kalau menurut keterangan dari si terperiksa saat ini, jadi ada rasa kenapa saya beli makan yang sama kok nggak dilayanin, sedangkan yang lain kok bisa dilayanin, kan ada pembelian secara online dan offline. Ya, yang bersangkutan ini melalui dengan offline, yang dilayanin duluan itu yang online, itu udah kebijakan dari ibu selaku pemilik kantin, demikian. Bang Adina sendiri sekarang kondisinya seperti apa dan sempat ketemu langsung gak dengan pelaku? Belum. Ya ketemu terakhir waktu di warung itu karena saya masih trauma, masih kemarahannya itu masih ada di depan mata saya masih takut. Tadi tadi di dalam nggak ketemu ya, Pak, sama sekali jalan. Jadi saat di dalam tidak ketemu sama sekali ya, Pak? Enggak. Gitu. Sampai khawatir nggak sih untuk perdagangan setiap harinya nih, Kak? Kenapa? Rasa was-was masih menghantui? Ada. Sampai saat ini saya tuh trauma, takut, jalan sendiri. Tapi maksudnya ya untuk ke psikologi saya sih. Jadi kalau jalan harus nengok ke belakang, ada suara apa sedikit takut gitu ke sayanya. Pasal-pasalnya apa aja mungkin? Ya, oke. Pasal-pasalnya yang minta kami tambahkan adalah 467 Jungto pasal 54 dan pasal 471. Dan menurut kami terkait 471 penganiayaan ringan itu tidak ada perdebatan karena udah ada CCTV 1. Yang kedua, saksinya juga udah cukup banyak, lebih dari 5 orang yang akan kami hadirkan, 4 orang nanti di hari Kamis. Selanjutnya yang paling penting adalah bahwa kami sangat berterima kasih kepada Polsek Pancoran karena sudah sepakat bahwa memang ini adalah menjadi atensi bagi Polsek Pancoran untuk dijalankan kasus ini supaya kasus-kasus penganiayaan pria terhadap wanita itu tidak terjadi di kemudian hari gitu. Jadi percontohan gitu. Terima kasih buat Pak Kapolsek, Pak Kanit juga terima kasih. Mohon ya nanti kami juga meminta kepada seluruh masyarakat, teman-teman media untuk kawal terus kasus ini supaya klien kami mendapatkan keadilan gitu. Terima kasih. Tapi jalannya RJ tetap terbuka pulang. Berapa dengan ngalir dulu?
Dari apa keluar? Kan mau lihat dulu. Udah kamu timbang belum? Timbang mana ini? Ada timbangan suruh beli timbang kayak gini doang. Ya, keluarin timbangan keluar. Ini di mana? Saya pulang kan habis ini. Tolonglah kalau saya pasti kooperatif. Kamu beneran sendiri di sini? Sendiri demi Allah, saya datang sendiri. Sini dulu. Sini dulu. Tapi kamu jangan kemana-mana. Boleh pulang Pak di sini. Asli hijau ya? Asli hijau. Asli sini kata sempit. Iya Ki. Jadi kita makan Ki. Sebenarnya nggak mau nggak peduli. Udah tenang. Kamu nggak aneh. Udah lagi nggak? Nggak di. Itu aja nggak apa-apa. Buka sedikit lagi. Tenangin dirimu dulu. Habis itu nanti kamu. Nanti kan kamu harus komunikasi. Tapi kalau kamu nangis nggak bisa kamu. Kamu harus tenangin diri dulu. Ya, jangan nangis. Ini HP-nya, HP-mu. Ya, ini HP yang minta keluarga. Berapa HP-nya? Ya, ini tadi. Ini buat ini juga belum dibuang nih. Itu dari mana? Aku lihat ini apa? Ekspedisinya apa itu? Parcel. Adapun nama tersangka yaitu inisial SY, perempuan warga negara Indonesia yang menerima paket yang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang di dalamnya berisi 4 bungkus. Ya, dilakukan pengecekan oleh anggota karena berkat kejelian ya,
Memang kalau melihat modusnya rapi, sangat rapi ya, si jasa pengiriman bahwa narkoba ini dikirim oleh si pelaku ini dibungkus pakai aluminium foil, mungkin untuk tujuannya menyamarkan. Namun berkat kejelian petugas bisa mengendus bahwa itu adalah praktek ataupun modus pengiriman narkoba. Nah, ketika dicek ternyata benar, hasilnya sudah diuji sedikit positif narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Ya, kemudian dilakukan kontrol delivery karena barang ini dikirim ke Kendari, lalu dilakukan kontrol delivery oleh anggota. Sampainya di sana sekurang tanggal 8, 2 hari berikutnya di jam sore ada perempuan yang mengambil paket barang tersebut dan kemudian diamankan oleh petugas tim lapangan. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, kemudian dikembangkan di kos-kosan pelaku, perempuan tersebut. Kemudian di kos-kosannya juga ditemukan narkotika di dalam satu tas bekas pengiriman, dan namun sudah kardusnya sudah dibuka. Dan kurang lebih juga 4 kilo. Menurut informasi hasil penyidikan bahwa 2 barang tersebut sudah sampai 2 hari sebelum barang yang terakhir kita temukan di kargo Bandara Suta. Kalau profesinya si tersangka perempuan ini tidak ada pekerjaan, dan tim sedang juga mengembangkan asal barang pengirim yang DPO ini. Nah, kami belum bisa menyampaikan apakah ini jaringan internasional, tapi itu sangat memungkinkan. Nanti kita pelajari. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.